Kita lanjutkan video rangkaian resistor induktor. Di video pertama, kita mendapatkan bahwa nilai arus induktor ketika keadaan steady state atau IL sama dengan 0 itu sama dengan 8/10. Nah, selanjutnya kita cari kondisi, yaitu pada saat T-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini ketika T lebih besar dari 0 atau T sama dengan 0 dia mulai ditutup, maka nanti arus ini akan looping terus ke sini. Jadi, kalau bisa lihat di sini, ketika T-nya mulai ditutup atau T lebih besar dari 0, maka nanti ini akan tertutup seperti ini, close loop, dan arus lebih memilih ke arah sini atau I2. Dia tidak mengalir ke sini. Karena jika dilihat dari hambatannya, maka hambatan yang di I2 ini lebih kecil, atau kalau kondisi ideal ini dia R-nya sama dengan 0. Sehingga sumber arus 1 ampere ini akan terarah ke sini, tidak menuju ke arah resistor dan induktor. Sehingga nanti pada penyelesaiannya ketika T lebih besar dari 0, kita akan menghapus bagian sebelah kiri ini. Sehingga yang tersisa hanya yang ada di bagian kanan. Seperti ini. Nah, nanti arah arus I1-nya juga itu akan dikoreksi, atau nanti dia karena arus induktornya sudah terisi, dia memiliki nilai 8/10, nanti arah arusnya yang terjadi adalah seperti ini, dari induktor ke resistor, di mana tadi tegangan positifnya di atas, negatifnya di bawah. Nah, ini kita selesaikan dengan persamaan matematis. Jadi ketika T lebih besar dari 0, yaitu jika lihat dari sini, ini ada IL, maka nanti akan menjadi 8, karena di sini ada induktor, ada resistor 8 ohm, 8 IL, kemudian ini ada resistor 2 ohm, jadi 2 IL plus arus yang di sini. Karena di sini sebenarnya prinsipnya KVL, jadi total tegangannya, berarti plus tegangan di sini, tegangan VL sama dengan 0. Nah, VL-nya sendiri apa? Kita lihat di sini VL sama dengan LDIL per dt. Jadi nanti 8 tambah 2 jadi 10 IL plus VL-nya adalah LDI per dt. L-nya sendiri 0,4. Jadi 0,4 dikalikan DIL per dt sama dengan 0. Nah, ini supaya sederhana, kita bagi semua dengan 0,4 dibagi 0,4 supaya di sini nanti jadi 1, sehingga nanti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, DIL per dt ditambah 10/0,4 IL. Tahu ini sama dengan 0, nanti menjadi 10 dibagi 0,4 menjadi 25. Nanti ini menjadi DIL per dt tambah 25 IL sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan dari IL. Yang ditanya tadi adalah fungsi IL dalam waktu. Nah, penyelesaiannya bisa yang pertama
menggunakan pemisahan variabel. Karena ini merupakan persamaan diferensial, sehingga kita pisahkan IL dan DT. Jadi dari persamaan tersebut kita tulis nanti DIL per DT sama dengan pindah ruas ke sebelah kanan jadi minus 25 IL. Nah, pemisahan variabel itu artinya di sebelah kiri kita gabungkan IL semua, di sebelah kanannya DT. Jadi nanti DIL per IL sama dengan minus 25 DT. Nah, sini kemudian karena ada DIL untuk penyelesaiannya diberi integral, ini juga kita berikan integral, sehingga nanti solusinya menjadi ln IL sama dengan, nah ini integral 25 DT karena variabel T artinya sama dengan 25T plus konstanta K1 ini. Nah, untuk mendapatkan nilai IL kita perlu kalikan dengan eksponensial, dipangkatkan dengan eksponensial supaya nanti mendapatkan IL, sehingga E pangkat ln IL menjadi IL sama dengan E pangkat minus 25T plus E kali KI, atau nanti KI-nya atau K1 kan menjadi K2 dikalikan E pangkat minus 25T. Nah, selanjutnya kita mencari K2 dari IL-nya. Di sini kita tahu ketika IL sama dengan 0, maka nilainya 8/10. Sehingga di sini ketika IL sama dengan 0, IL 0 sama dengan 8/10. Atau ini kita langsung masukkan K2 E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka nanti kita dapat nilai K2-nya sama dengan 8/10. Atau nanti persamaan IL-nya menjadi 8/10 dikalikan E pangkat minus 25T. Atau ini nanti fungsi IL dalam waktu. Nah, ini merupakan solusinya. Nah, cara kedua, bagaimana menyelesaikan diferensial ini bisa menggunakan Laplace transform. Jadi, di Laplace transform itu untuk misalnya turunan, jadi Laplace dari Y aksen atau turunan Y itu sama dengan S kali Y. Y besar ini artinya fungsi Y dalam Laplace minus Y0. Y0 itu artinya kondisi ketika kondisi awal dari Y. Nah, kalau Y ini kita buat dalam sama dengan IL, di sini kan sama dengan IL aksen. Artinya Laplace dari DIL per DT plus 25 Laplace dari IL sama dengan 0. Nah, ini DIL per DT bisa dibuat seperti ini, jadi S dikalikan IL, I besar ini artinya dalam transformasi Laplace, minus IL
dalam kondisi awalnya atau 0. Berarti ini minus 8 per 10. Kemudian plus 25, Laplace transform dari IL tadi kita sudah buat sama dengan IL seperti ini. Ini sama dengan 0, nanti kita gabungkan IL dan pisahkan koefisien angkanya sehingga menjadi IL sama dengan 8 per 10 dibagi S plus 25. Nah, dari sini kita inverse lagi. Inverse Laplace dari 8 per 10 per S plus 25. Seperti kita tahu bahwa Laplace transform dari S plus 25 itu adalah E pangkat. Jadi nanti dapat 8 per 10 E pangkat minus 25T. 25T. Di sini perlu ditulis bahwa Laplace dari Laplace fungsi E pangkat AT itu sama dengan 1 per S minus A. Sehingga kalau S plus 25, maka nanti jadinya A-nya minus 25, atau di sini jadi E pangkat minus 25T, kalau konstanta tetap. Sehingga nilai 8 per 10 E pangkat minus 25T ini merupakan fungsi dari IL-nya. Nah, ini kita lihat hasilnya sama dengan cara pemisahan variabel. Sama-sama 8 per 10 E pangkat minus 25T. Cuma yang di sini tidak perlu integral dan tidak perlu dikalikan pangkat eksponensial. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara melakukan transformasi Laplace-nya.